Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Kemenak Jombang dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan sehingga kita mampu melaksanakan semua aktivitas untuk meraih kemanfaatan dan keberkahan hidup yang pada akhirnya akan membawa keberkahan dan kebahagiaan hidup kini dan nanti. Bersama saya Bunda Nurul, kita akan bincang-bincang santai dengan orang nomor 1 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Haji Muhajir, Sarjana Pendidikan Magister Agama. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu, yakni bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tentu saja di sana ada perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan. Sikap dari kantor Kementerian Agama bagaimana Bapak? Oke, terima kasih. Memang terkait penetapan 1 Ramadan untuk tahun ini memang ada potensi perbedaan. Yang pertama memang kita mengetahui bersama bahwa dalam konteks penetapan itu ada menggunakan metode hisab, ada yang menggunakan metode ru'yah. Bagi mereka juga ada yang dalam konteks ru'yah itu mengatakan yang penting wujudul hilal. Jadi berapapun derajatnya, kalau sudah hilal itu melihat wujud, ya wujudul hilal ya sudah. Itu sudah masuk di tanggal 1 Ramadan. Sementara yang lain yang lebih hati-hati itu mengatakan bahwa meskipun hilal sudah wujud, tetapi selama belum bisa dilihat atau imkan ru'yah, maka belum bisa dikatakan kita masuk di tanggal 1 Ramadan. Di tahun ini potensinya akan ada perbedaan. Makanya hari ini insya Allah di hari Minggu tanggal berapa sekarang? Hari Minggu tanggal 10 Maret ya, tanggal 10 Maret 2024 di semua titik ru'yah di Indonesia hari ini dilaksanakan kegiatan ru'yah hilal, dan nanti juga ada sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Bagi kita tentunya mari kita tunggu hasil sidang isbat tersebut dan kita jadikan sebagai panduan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Baik, itu yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penetapan tanggal 1 Ramadan. Kemudian Bapak, implementasi tentang edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor SE 1 tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi, itu gimana? Jadi dalam konteks panduan ibadah selama Ramadan Idul Fitri, memang Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2024. Isinya itu yang pertama adalah umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Berbeda boleh, katakanlah ada yang 1 Ramadannya lebih awal, ada yang berikutnya menuliskan isbat, silakan saja, tapi kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi antara kita yang berbeda pendapat. Yang kedua, umat Islam di dalam melaksanakan ibadah Ramadan dan hari Idul Fitri nanti diharapkan memang sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Yang kedua, yang ketiga, umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap memedomani Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Jadi kita memang tetap ingin syiar Ramadannya kelihatan, tapi jangan sampai ternyata maunya syiar malah justru mengganggu tetangga di sekitar masjid dan musola. Makanya kita pedomani SE nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Yang keempat, umat Islam dihimbau untuk melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, musola, dan tempat lain
dalam rangka syiar Ramadan dan menyampaikan pesan-pesan takwa serta mempererat persaudaraan sesama anak bangsa. Yang kelima, ketika nanti sudah berakhir Ramadan dan memasuki malam 1 Syawal, seandainya kita melaksanakan takbir Idul Fitri, maka takbiran Idul Fitri bisa dilaksanakan di masjid, musola, dan tempat lain dengan ketentuan mengikuti surat edaran agama nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Yang keenam, seandainya ada masyarakat yang ingin melaksanakan takbir keliling, maka takbir keliling itu bisa dilakukan dengan mengikuti ketentuan pemerintah setempat. Jadi kalau kita di Jombang, sebenarnya seandainya ada edaran dari pemerintah daerah Kabupaten Jombang, maka kita harus mengikuti itu. Dan kita juga mengikuti aturan yang ditetapkan oleh aparat keamanan dengan tetap menjunjung tinggi ketertiban, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang ketujuh, sholat Idul Fitri nanti ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah kapan satu Idul Fitrinya bisa dilaksanakan di masjid, musola, dan juga di lapangan. Dan yang kedelapan, kita tahu bahwa selama Ramadan ini biasanya di masjid, musola, kemudian di tempat-tempat kita kerja di kantor itu biasanya ada kegiatan ceramah, apapun namanya. Diharapkan materi ceramah Ramadan dan khutbah Idul Fitri nanti disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 9 tahun 2023 tentang pedoman ceramah keagamaan. Dan yang terakhir, yang ke-9, menghimbau kepada umat Islam untuk lebih mengoptimalkan zakat, infak, wakaf, dan sedekah di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Itu Bunda Nurul Isi SE nomor 1 tahun 2024. Sebenarnya sudah tertuang dalam edaran itu secara rinci, sehingga jika kita melaksanakan itu dengan baik dan benar, maka akan tercipta nilai toleransi dan ukhuwah Islam yang lebih baik lagi. Insya Allah. Kemudian ini di kantor Kementerian Agama khususnya, adakah program-program khusus di bulan Ramadan ini, kegiatan-kegiatan? Pasti ada. Oke, apa saja Bapak? Jadi yang pertama, dalam rangka target di bulan Ramadan, dalam rangka kita bergembira berbahagia dengan datangnya Ramadan, kita mengadakan kegiatan megengan. Yang diikuti oleh seluruh ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten, yang kemarin sudah kita laksanakan tanggal 8 Maret 2024 di Masjid Al-Ikhlas. Kemudian nanti yang kedua, kita juga punya kegiatan namanya Mutiara Ramadan. Ini kita laksanakan setiap Jumat jam 8.30 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Ikhlas Kemenak Jombang. Jadi nanti ini menghadirkan narasumber para tokoh, para kiai yang ada di Kabupaten Jombang untuk menyampaikan ceramahnya kepada kita semua ASN kantor Kementerian Kabupaten Jombang. Dan kemudian yang berikutnya ada juga kegiatan Lentera Ramadan. Lentera Ramadan ini setiap hari nanti akan tayang di YouTube-nya Kemenak, di channel YouTube-nya Kemenak Jombang TV. Ini juga nanti akan diisi oleh para narasumber yang sudah ditentukan, sudah dipilih oleh teman-teman panitia. Kemudian nanti ada kultum. Kultum ini dilaksanakan setiap ba'da sholat zuhur. Jadi begitu sholat zuhur selesai, nanti ada kegiatan kultum. Kuliah 7 menit. Bukan kuliah 70 menit, tapi singkat. Jadi nanti kita juga minta teman-teman para kasih, para bapak kepala madrasah, para kepala KUA, penghulu penyuluh nanti bergantian menyampaikan kultumnya di acara kultum tersebut. Yang berikutnya juga ada kegiatan tadarus Ramadan. Jadi ini agenda yang kita laksanakan tiap hari karena kita tahu semua bahwa yang membuat Ramadan mulia itu kan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang membuat Lailatul Qadar itu mulia kan karena di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Makanya dalam konteks inilah kita mengajak seluruh ASN kantor Kemenak Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tadarus Ramadan. Ini juga tiap hari kita akan laksanakan pagi hari dan bertempat di Masjid Al-Ikhlas
Kabupaten Jombang. Kemudian tarawih berjamaah kita juga laksanakan. Jadi karena kita punya masjid, kita akan menjadwal para teman-teman dari KUA dan penyuluh nanti akan menjadi imam tarawih dan sekaligus memberikan materi kultum pada tarawih kepada jamaah tarawih yang melaksanakan sholat di Masjid Al-Ikhlas Kemenang Jombang. Berikutnya juga kita nanti tiap hari Senin pada zuhur kita akan melaksanakan kajian kitab kuning nanti yang insya Allah akan diasuh oleh salah satu pengasuh pondok yang ada di Kabupaten Jombang. Harapannya tentunya kita yang dulu barangkali pernah ngaji di pesantren, kemudian pernah ngaji kitab kuning, kita coba sekarang refresh kembali lah. Teman-teman sudah lama nggak ngaji kitab kuning itu bisa kembali untuk mengkaji kitab kuning. Dan terakhir nanti ada takjil on the road. Kita insya Allah teman-teman ASN Kemenang Jombang itu akan melaksanakan pembagian takjil kepada masyarakat yang melewati jalan di depan kantor Kemenang Kabupaten Jombang. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya akan membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita. Amin. Terakhir Bapak, pesan-pesan untuk seluruh Sobat Religi Kementerian Agama Kabupaten Jombang, khususnya ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Jombang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama dan barangkali sudah hafal di luar kepala bahwa salah satu tujuan dari disyaratkannya kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sudah hafal ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, untuk menjadi orang bertakwa itu tentunya nanti kita juga harus mengkaji lagi lah. Makanya sebenarnya ada beberapa kegiatan itu kan dalam rangka supaya juga kita merefresh kembali bagaimana sesungguhnya ketika kita ingin menjadi orang yang lebih bertakwa dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau hanya sekedar definisi tentunya gampang. Yang namanya takwa itu kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi implementasi dalam bangsa seperti apa? Bagi kita yang di ASN, di semua tusi kita yang di kantor, yang di madrasah, di KUA, tentunya nanti coba implementasi takwa itu seperti apa, kita akan coba gali bersama melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya buat sekalian, di agenda Ramadan ini, di samping kita menjadi orang, diharap menjadi orang yang soleh, saya berharap soleh kita juga tidak hanya secara individual. Jadi kita diharapkan menjadi orang yang soleh secara sosial. Makanya ada himbauan di Ramadan ini kita nanti menggalakkan zakat, infak, sedekah, wakaf, sehingga mudah-mudahan nanti sekali lagi ketika kita sudah soleh secara individual, kita juga soleh secara sosial. Jadi saya berharap mudah-mudahan seluruh ASN Kemenang Jombang dan warga Kabupaten Jombang dan semua kaum muslimat, mari kita berusaha agar kualitas ibadah kita di Ramadan tahun ini tahun 1440 Hijriah bisa lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kita tentunya berharap kita masuk golongan orang-orang yang kata Rasulullah, maka yaumuhu khairan tamsi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Demikian Ramadan tahun ini, kita berharap mudah-mudahan kualitas amal ibadah kita di Ramadan tahun ini 1440 Hijriah lebih baik dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya 1444 Hijriah. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Terima kasih juga kepada Sobat Kemenang Jombang dimanapun berada. Semoga kita semua mendapatkan berkah yang berlimpah, terutama di Ramadan 1445 Hijriah. Sekali lagi terima kasih Bapak. Saya Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.